Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung meraih al-falah orang yang telah Islam dan diberi rizki kafaf yaitu cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah, nerimo, ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini dibuka dengan sabda Nabi SAW, qad aflah, sungguh telah beruntung. Dan al-falah maknanya adalah husulul matlub, yaitu meraih apa yang dicita-citakan, kemudian wal amnu minal makhuf, dan selamat dari yang dikhawatirkan. Kalau bahasa kita yaitu seorang benar-benar telah beruntung, apa yang dia cita-citakan dia telah raih, dan apa yang dia khawatirkan telah dia selamat darinya. Dan tidak ada al-falah yang sesungguhnya, keberuntungan sungguhnya seperti di akhirat kelak. Jika seorang masuk surga, maka itulah cita-citanya telah dia dapatkan, dan segala kekhawatiran telah dia selamat darinya. Karena orang yang masuk surga, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Bahwasanya kalau orang masuk surga, tidak ada kekhawatiran bagi kalian dan tidak ada yang kalian sedihkan. Rasulullah SAW mengatakan, qad aflah, sungguh beruntung, ya, nyaman. Dan ini kenyamanan ini bukan cuma di akhirat saja, bahkan di dunia dia akan nyaman. Siapa yang memenuhi 3 persyaratan? Man aslam, yaitu orang yang masuk Islam. Maka sejauh mana dia semakin memperkuat Islamnya, mengamalkan amalan-amalan Islam, maka semakin dia meraih al-falah. Yang kedua, wa ruziqa kafafan, yaitu dia diberi rezeki dengan kecukupan, ya. Tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Kafaf, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Dan yang terbaik adalah tafsir dari Al-Qurtubi, yaitu dia diberikan apa-apa yang mencukupi daruriyatnya, perkara-perkara yang daruri yang harus dia miliki, dan hajiatnya, dan perkara-perkara hajatnya terpenuhi, sehingga dia tidak bergantung kepada orang lain, sehingga dia tidak menghinakan dirinya di hadapan orang lain, karena ketergantungan kepada orang lain adalah mazallah, adalah kehinaan. Tatkala seorang terpenuhi kebutuhan daruratnya dan terpenuhi kebutuhan hajat-hajatnya, maka dia telah mendapatkan kafaf. Tidak berlebih-lebihan. Karena kalau dia memiliki harta yang berlebih-lebihan, tentunya hisabnya akan panjang. Maka sungguh beruntung orang yang seperti ini, diberi rizki kafaf. Ya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Yang ketiga, sifat yang ketiga atau syarat yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah, yaitu Allah memberikan dia sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ini yang ini kita singgung pada khutbah yang singkat ini tentang qanaah, nerimo. Ini adalah sifat yang mulia. Siapa yang memiliki sifat ini, maka dia telah memiliki aset yang sangat berharga, yang merupakan modal baginya untuk, ya, berada dalam kebahagiaan, ya, berenang dalam lautan kebahagiaan jika dia memiliki qanaah. Sungguhnya orang qanaah, di antara keistimewaannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal khafiyyal ghani." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang al-khafi, yaitu yang menyembunyikan amalannya, dan al-ghani, yaitu yang berkecukupan. Di antara tafsiran yaitu qanaah. Dia tidak merasa kekurangan, dia merasa berkecukupan, dia nerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara keistimewaan orang yang qanaah, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Telah merasakan manisnya iman, lezatnya iman, indahnya ibadah. Siapa orang yang radhiya billahi rabba, yang ridha kepada Rabbnya. Dan di antaranya orang yang qanaah. Kenapa dia ridha Allah sebagai Tuhannya dan dia ridha keputusan Allah kepadanya dan dia ridha pemberian Allah kepadanya. Dia ridha, inilah yang Allah berikan kepadaku. Orang seperti ini akan merasakan manisnya iman. Berbeda dengan orang yang merasa kekurangan terus, tidak ridha, protes, hasad, dengki, tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Orang ini tidak akan merasakan manisnya iman. Ingin merasakan manisnya iman, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang qanaah, maka dia akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, irdha bima qasamahu Allahu lak takun agnan nas." Wahai Abu Hurairah, ridhalah, terimalah dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya, orang yang paling berkecukupan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, wa innamal ghina ghinan nafs." Bukannya kekayaan adalah banyaknya harta, banyaknya aset, tapi kekayaan yang sungguhnya adalah kaya hati. Dan ini benar. Kita dapati sebagian orang, mereka memiliki harta yang banyak, tapi sepertinya hidupnya susah. Kalau kita ketemu dengan dia wajahnya murung, sepertinya ada masalah, banyak harus dia urus. Banyak perusahaan yang harus dia urus. Kalau kita ngobrol dia mengeluh isinya. Ini pandemi begini, begitu. Begitu kita ketemu dengan sebagian orang yang hidupnya pas-pasan, dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Hatinya punya qanaah yang tidak dimiliki oleh si kaya tersebut. Yang bahagia yang mana? Yang bahagia adalah yang qanaah. Bisa jadi ada bos dan supirnya lebih bahagia daripada bosnya. Saya pernah ketemu dengan seorang supir yang selalu tersenyum. Saya bilang, "Pak, kok sering tersenyum?" Dia bilang, "Yang penting bersyukur, nerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala." Bosnya belum tentu tersenyum. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irdha bima qasamahu Allahu lak, takun agnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah berikan. Ini bentuk kita ridha kepada Allah. Kita yakin apa yang Allah berikan kepada kita yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Kita enggak tahu kalau Allah berikan kepada kita begitu banyak, belum tentu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang qanaah akan diberikan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa yang beriman, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan anugerahkan dia kehidupan yang baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan ay al-qanaah, akan mendapatkan qanaah. Orang yang qanaah akan mendapatkan kehidupan yang baik, laki-laki maupun perempuan. Belum Allah beri ganjaran yang lebih baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri ganjaran lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia, yaitu ganjaran di akhirat kala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita qanaah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, berikut ini beberapa perkara yang membantu kita untuk memiliki jiwa yang qanaah, yang nerimo dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, yang apa yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan tempatnya di hati.
Kapan kita qanaah, kita bahagia. Kapan kita tidak qanaah, kebahagiaan lari daripada kita ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sama saja. Yang penting apa sih? Bahagia. Raja belum tentu bahagia, kamu bisa bahagia lebih dulu daripada raja. Kapan kau meraih qanaah sebelum raja, kau telah bahagia lebih dahulu daripada sang raja ya. Yang penting qanaah. Jadi qanaah adalah kunci kebahagiaan. Berbanding lurus dengan kebahagiaan. Semakin kita qanaah semakin bahagia, semakin tidak qanaah semakin sengsara hati. Ini meskipun kita memiliki harta yang banyak, aset yang banyak, perusahaan yang banyak, kalau tidak qanaah maka kita tidak akan bahagia. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Jiwa ini liar, ammaratun bisu', menyuruh kepada keburukan. Jiwa memiliki hasrat, cinta kepada dunia, cinta dengan harta yang banyak. Ini sifat asal jiwa. Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat dalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu cinta kepada harta, cintanya sangat mendalam. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail. Dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dihiasi dalam jiwa manusia kecintaan terhadap perkara-perkara dunia, di antaranya tentang harta-harta yang berlimpah ruah. Manusia seperti itu. Kalau tidak dikontrol jiwa ini, maka dia terus mencari dan tidak akan pernah puas. Lau kana li ibni Adam wadiyani man dhahab labtagha thalithan. Kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Wa ma yamla'u jawfahu ila turab, dan dia tidak akan berhenti kecuali mulutnya dimasukin pasir. Kalau sudah mati baru selesai. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus berlomba-lomba, berbanyak-banyakan, tidak akan selesai sampai kalian masuk liang lahat baru selesai. Jadi jiwa ini tidak pernah puas, maka berdoa kepada Allah, berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Yang ketiga, agar kita qanaah. Kita tahu bahwasanya tabiat dunia seperti ini. Dunia ini penuh dengan kekurangan, tidak ada kesempurnaan. Terimalah dengan kekurangan yang ada, nikmati kekurangan yang ada. Kita memiliki harta, kalau kita tidak qanaah, kita akan tidak bahagia. Kita punya rumah, ingin punya rumah lagi yang lain. Kita punya anak, tidak kita ridho dengan anak kita, akhirnya kita sengsara. Melihat anak kita seperti ini, kita pun mangkal tiap hari. Sama, seorang suami kalau tidak ridho dengan istrinya, tidak menerima kekurangan istrinya, maka dia sengsara. Dia harus tahu bahwasanya istrinya punya kekurangan. Sebagaimana seorang istri akan terus menderita jika dia ingin suaminya sempurna. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, syukuri yang ada. Maka kita akan bisa qanaah. Di antara hal yang bantu kita untuk qanaah, jangan sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan kau panjangkan matamu kepada nikmat-nikmat yang aku berikan kepada sekelompok orang. Zahratal hayatid dunya, mawar kehidupan dunia, linaftinahum fih, yang di mana kami memfitnah mereka dengan harta tersebut. Sudah, mata ini jangan kesana kemari ngelihat rumah yang lebih mewah, melihat istri orang lebih cantik, melihat mobil orang yang lebih bagus, melihat, dan kita menjadi orang paling sengsara. Kalaupun kita harus membandingkan, ingin melakukan komparasi, lihat kepada yang di bawah. Dan itu wasiat Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat yang di bawah, urusan dunia, jangan lihat di atas. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Latih diri kita, yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan kepada kita itu yang terbaik. Seorang boleh berusaha, seorang berdoa, tapi apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Ya ikhwan, kita tidak tahu kalau kita diberikan harta yang berlimpah ruah, mungkin kita tidak bisa bersyukur. Mungkin kita lupa kepada Allah, mungkin kita tidak beribadah kepada Allah, mungkin kita tidak salat malam. Mungkin kita tidak menangis dalam doa-doa kita karena kita merasa nyaman,
tahu-tahu kita mati dan dibangkitkan kemudian dihadapkan dengan hisab yang sangat panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dalam hati kita hati yang qanaah sehingga kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al kuburana wa kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al kubura walidina rawdatan min riyadil jannah. Allahumma nawwir ala kuburihim. Allahumma nawwir ala kuburihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.